Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pontiara, NIM 20102040454 dari Lokal 3C jurusan Biologi dengan dosen pengampunya Bapak Hendra Lerdiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus biogeokimia. Yang pertama, apa itu siklus biogeokimia? Biogeokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Selanjutnya, fungsi biogeokimia. Fungsi dari daur biogeokimia merupakan sebagai menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat dipergunakan oleh seluruh komponen yang telah tersedia di bumi, seperti abiotik dan biotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Selanjutnya, tipe daur dan pola siklus biogeokimia. Yang pertama yaitu daur fosfor. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan, hewan, dan memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Di samping itu, tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan baik urin maupun feses yang ada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Inilah contoh dari daur fosfor. Selanjutnya, yang kedua, siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguap air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Inilah contoh siklus air. Yang ketiga, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Inilah contoh dari siklus karbon. Yang keempat, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Inilah contoh dari siklus nitrogen. Yang kelima, daur belerang atau sulfur. Daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfur sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas, sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Inilah siklus sulfur. Selanjutnya, siklus sedimen. Sedimentasi terjadi hampir di seluruh permukaan bumi ini, baik daratan maupun lautan. Dari sedimen atau batuan sedimen yang diperoleh, seorang geologis dapat memperkirakan kapan, di mana, bagaimana
apa bahan asal dari sedimen tersebut, sehingga bisa dipetakan daratan dan lautan pada masa lampau. Jika batu sedimen berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, maka dapat diketahui bagaimana sejarah perubahan iklim di muka bumi dan sifat kimia air laut pada masa lampau. Kemudian, iklim yang mempelajari sedimentasi memiliki nilai praktis untuk eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, batu bara, uranium, dan sebagainya. Inilah siklus dari sedimen. Yang terakhir, siklus hara. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Hara esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan anorganik alam. Inilah siklus dari unsur hara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.